Bercerita tentang Alwyn, seorang warga desa dengan kelas petani. Dia sangat menyukai bertani sampai semua keterampilan bertaninya level 10. Lalu berevolusi menjadi pencinta alam yang dicintai dunia. Tidak tanggung-tanggung, kekuatan serangannya mencapai 73.612 poin, yang mana itu sangat tidak masuk akal. Namun Al tidak memperdulikan hal itu. Yang ada dalam pikirannya hanya bertani. Al memanen hasil bertaninya, mau mengantarkannya ke pasar di ibu kota kerajaan Magis. Saat menikmati wortel dalam perjalanan, dia melihat ada naga. Al tidak tahu kalau naga ini adalah naga hutan rank S yang sangat kuat. 3 petualang yang menghadapinya terlihat kesusahan dan sulit buat melarikan diri. Melihat itu, Al ingin mengalihkan perhatian sang naga dengan melempar wortelnya. Tidak disangka, itu meledak dan membunuh naga tersebut. Meski Al tidak menyangka akan begini, namun ekspresinya terlihat biasa saja dan pergi begitu saja seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, 3 petualang tadi sangat tercengang, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Saat menyelidiki, mereka menemukan jejak kereta kuda. Sampainya di kota, Al melihat seorang yang menunggangi kuda menculik seorang gadis. Al menyelamatkan gadis itu, lalu melumpuhkan si penculik sekali bantingan. Setelah si gadis berterima kasih, Al buru-buru pergi untuk mengantarkan hasil panennya agar tidak terlambat. Singkat cerita, Al mau kembali. Di gerbang ibu kota, dia dijegat sama kesatria. Itu perintah dari gadis tadi yang ternyata dia putri pertama kerajaan Magis bernama Valwise Magis. Dia seorang putri yang ramah. Tujuannya menemui Al untuk menawarkan Al mengabdi pada keluarga kerajaan. Sebenarnya, Al mau langsung bilang tidak dengan keras karena dia hanya ingin bertani seumur hidup. Namun, dia takut dipenggal. Dia pun menolak dengan halus dengan mengatakan kalau dia hanyalah seorang petani, jadi itu terlalu berat baginya. Lalu, meminta maaf berkali-kali. Valwise menahannya. Dia tawarkan jika ingin akan dia kasih lahan yang luas di dekat ibu kota. Al mempertanyakan kenapa begitu ingin merekrutnya. Alasan Val karena Al bisa mengalahkan orang tadi dengan mudah yang memiliki atribut rata-rata mencapai 500 poin. Orang biasa biasanya hanya sekitar 50, petualang 130 poin, kesatria dan kapten mencapai 600 poin. Yang teratas, pahlawan legendaris yang mencapai 1000 poin. Al sedikit terkejut. Dia tidak mau memperlihatkan atributnya karena atributnya ada yang mencapai 73.000. 3 petualang tadi telah kembali membawa batu sihir dari naga hutan. Mereka bilang bukan mereka yang mengalahkannya, tapi melihat seseorang yang membuat naga itu meledak dengan senjata yang sangat kuat. Orang itu langsung pergi dengan kereta kuda. Informasi itu membuat Val yakin itu ulah Al. Ketika dia melirik ke Al lagi, Alnya sudah buru-buru kabur. Para kesatria melaporkan ada sekelompok monster menuju Magis yang tampak seperti dikendalikan seseorang. Menurut saksi mata, gerombolan itu seperti Hellzone. Hellzone sendiri adalah invasi neraka yang dipimpin langsung oleh Raja Iblis. Raja dan Val terkejut, soalnya Raja Iblis Macbeth seharusnya mati di tangan para pahlawan pada perang terdahulu. Dan untuk mencegah perang mengerikan itu terjadi lagi, manusia telah membuat perjanjian perdamaian dengan Iblis. Penasihat raja yang bernama Cecil mengungkap kalau tidak semua iblis mematuhi perjanjian itu. Ini sebuah balas dendam iblis pada manusia karena membunuh Raja Iblis. Penyerangan ini kemungkinan dipimpin sama kapten pasukan pertama Raja Iblis, Romeo Vandit. Karena sang pahlawan tidak ada lagi, Cecil menyarankan Raja Magis dan Putri meninggalkan ibu kota. Sebenarnya Raja Magis tidak ingin meninggalkan rakyatnya, namun dia dibujuk sama Cecil dan para kesatria. Sementara itu, Al tidak sengaja merusak ganggang pintu rumahnya karena lupa mengendalikan kekuatannya. Tidak berselang lama, temannya yang bernama Testa muncul, mengajak kabur karena banyak monster yang lewat dekat desa. Al tidak peduli akan hal itu, tapi sesaat dia teringat ada sayur yang harus dia panen besok. Untuk itu dia langsung menuju ke ladangnya.
Sampainya di ladangnya, Al melihat banyak monster yang tidak satu pun mengarah ke desa ataupun ladangnya. Bahkan tidak ada yang melirik, semuanya menuju ke ibu kota. Al awalnya tidak peduli, bahkan ragu bisa mengalahkan para monster itu karena seorang petani. Sampai dia teringat kalau kotanya hancur, dia tidak bisa mendistribusikan hasil panennya. Sementara itu Cecil membimbing Raja dan Vals ke jalan buntu. Di sana dia langsung beraksi. Rupanya, identitas Cecil sebenarnya adalah Romeo Van Dien. Para monster berkumpul di belakangnya. Dari awal, dia memang tidak berniat menghancurkan ibu kota. Semua ini dia rencanakan untuk membancing Raja Magus dan putrinya untuk dibunuh. Kemudian dia akan mengambil alih kerajaan Magus menggunakan tiruan bentuk Raja Magus. Romeo menyerang Raja. Raja menggunakan barrier berlapis-lapis, tapi bisa ditembus. Val menambah kekuatan barrier dengan sihirnya. Hasil, si Romeo Van Dien terhenti. Melihat itu Romeo menggunakan sihir yang lebih kuat sehingga satu persatu barrier itu pecah. Dengan tidak adanya barrier sihir lagi, Romeo melakukan serangan penghabisan. Habis menghentikan serangan, Al menggunakan teknik membajak tanah. Tanahnya seperti terjadi sinkhole. Para monster masuk ke dalam sana. Romeo teleportasi ke belakang Al. Al mampu menangkap tebasannya hanya menggunakan tangan, bahkan setelah itu melemparkannya. Romeo menghisap para monster. Setelah itu dia berubah ke wujud aslinya. Levelnya 78, atributnya ada yang mencapai 6500. Melihat itu, Val menyuruh Al cepat lari. Romeo menggunakan seluruh kekuatannya menyerang Al. Satu tinju dari Al langsung membuat Romeo tumbang. Para iblis bawahannya yang melihat itu langsung lari kabur. Raja dan Val mengucapkan terima kasih pada Al. Raja juga meminta Al untuk mengabdi pada kerajaan dengan imbalan memberikan status penghormatan atau gelar apapun yang Al inginkan. Tentunya Al tidak menerimanya. Val sudah menduga, Val pun memberikan ladang gratis untuk Al. Tapi meminta sedikit bantuan Al kalau ada masalah. Val menyamar sebagai orang biasa menemani Al jalan-jalan, lalu mengantar ke guild petualang. Setelah mengisi formulir pendaftaran, Al diwawancarai oleh resepsionis bernama Helen. Pertama menanyakan alasan kenapa menjadi petualang. Al katakan seorang memberikannya ladang pertanian dengan syarat harus membasmi monster dan menegaskan petani tetaplah profesi pertamanya, sedangkan petualang hanyalah sampingan. 3 petualang yang berhadapan dengan naga rank S sebelumnya menghampiri Al. Mereka Jack, Lumia, dan Luke. Luke mengatakan Al pasti orang yang mengalahkan naga hutan rank S dalam sekali serangan. Pernyataan itu membuat semua orang yang ada di sana terkejut. Al menyangkalnya dengan gugup. Lumia mengajak Al kalahkan monster demi negara. Al menolak, mengatakan dia ingin terus menjadi petani saja. Sebagai pendaftar baru, Al mulai dari rank G. Rank tertinggi adalah rank SS, namun rank itu hanya khusus buat pahlawan. Misi pertama Al yang disarankan Helen adalah mengumpulkan 10 rumput mel di hutan Grim. Helen memberikan Al jubah yang diberikan kekuatan sihir untuk pertahanan. Sewaktu mencari rumputnya, Al bertemu dengan orc wanita yang sangat berat. Al berterima kasih pada Jack. Lumia dan Luke juga ada. Al memperlihatkan sisi monster yang dia temukan, menanyakan ke mereka tentang ini. Mereka juga tidak tahu mengenai ini. Mereka katakan ini sisi monster misterius yang sesekali jatuh ke hutan ini. Menurut rumor, sisi ini sisi naga hitam. Tapi masalahnya, naga hitam hanya tinggal di sungai-sungai dataran tinggi. Tiba-tiba terdengar hentakan yang keras dan suara nafas yang berat. Itu mengguncang hutan ini. Jay, Lumia, dan Luke keringat dingin dibuatnya. Ternyata itu berasal dari sosok naga beraura hitam. Naga itu berjalan melewati mereka seolah tidak menganggap mereka. Baik itu mereka bertiga maupun Al terdiam dan tidak bergerak sama sekali saking takutnya. Al melirik ke belakang mencoba melihat statusnya dan Al pun terkejut karena atribut serangan naga itu mencapai 230.000. Besoknya, mereka mengabarkan ke Guild Master.
serta memberitahu serangan naga hitam itu mencapai 230.000 poin. Tentunya Guildmaster dan Helen sangat terkejut dibuatnya. Dengan poin setinggi itu, sudah jelas naga itu bisa menghancurkan suatu negara sekejap mata. Luke meyakini itu naga jahat Ouroboros. Tubuh Helen tiba-tiba lemas seperti orang sakit. Al melihatkan sisi naga yang dia dapat. Helen semakin terkejut dibuatnya. Dia langsung teringat kematian adiknya yang disebabkan oleh sosok naga itu. Ibu angkat Helen menceritakan mengenai Helen. 15 tahun yang lalu dia bersama suaminya menemukan Helen pingsan di tepi sungai. Helen saat itu hanya mengingat namanya dan yang ada di tangannya hanya jubah yang dipakai Al saat ini. Sampai saat ini, Helen masih belum mengingat masa lalunya. Si ibu merasa itu ada hubungannya dengan naga Ouroboros. Al jadi ingin menyelidikinya karena Helen sudah membantunya. Terlebih, yang melihat status naga itu adalah dirinya. Al mulai mencari informasi di perpustakaan, tapi tidak ada yang benar-benar berguna. Dari informasi yang dia baca, yang tertinggi dari monster rank SS hanya memiliki 1.000 poin. Romeo yang terakhir kali dia kalahkan hanya 5.000 poin, sangat jauh berbeda dengan naga Ouroboros. Al ingin mencari buku mengenai kerusakan 15 tahun yang lalu, tapi penjaga perpustakaan melarang Al membacanya karena peraturannya, laporan kerusakan hanya dapat dibaca oleh orang-orang tertentu. Di saat itu juga muncul Val. Dengan kuasa Val, Al jadi diizinkan. Mereka masuk ke ruangan khusus. Dari keterangan Al, Val mencarikan bukunya. Di buku itu diceritakan 15 tahun yang lalu ada desa yang bernama Honol hancur. Kehancuran itu diberitakan oleh seorang pedagang. Namun pedagang itu tidak tahu oleh karena apa. Saat dia datang ke desa itu, desanya sudah hancur. Hanya ditemukan sisi yang akhirnya disimpulkan itu mungkin sisi naga jahat Ouroboros yang seharusnya sudah mati. Val memberitahu, dalam buku sejarah, naga jahat Ouroboros adalah makhluk abadi yang memakan kehancuran dan keputusasaan. Tapi, dia sudah mati dibunuh naga suci Mirek yang merupakan musuh bebuyutannya. Jika naga itu benar masih hidup, Val beranggap dunia ini dalam bahaya. Besoknya, mereka pergi ke desa Honol. Desanya benar-benar sudah hancur, hanya tersisa reruntuhan saja. Al tiba-tiba mendengar suara yang menuntunnya. Al mengikutinya sampai di sebuah makam. Di makam itu muncul seorang bocil dengan tubuh astral. Val heran dengan siapa Al bicara. Val tidak melihat ada siapa-siapa. Al pun heran. Dia menyimpulkan si bocah hantu. Bocah itu membenarkannya. Namanya Ray. Mengatakan sudah lama dia menunggu orang yang bisa mendengarnya. Ray menanyakan mengenai jubah Al. Al memberitahu dia dikasih Helen dari Guild Petualang. Ray langsung mengerti dan mengatakan itu jubah yang dia pakai sewaktu masih hidup yang dikasih ayahnya. Di jubah itu ada sihir pelindung. Mendengar mengenai itu, Al merangkul Val ke dalam jubahnya. Si Tuan Putri langsung memerah. Dan dengan berada di jubah itu, dia juga bisa melihat Ray. Ray merasa bersyukur Helen baik-baik saja. Dia memberitahu Helen adalah kakaknya dan satu-satunya orang yang selamat dari desa ini. Ray kemudian meminta tolong selamatkan kakaknya. Ray menceritakan 15 tahun yang lalu. Waktu itu dia lagi latihan di hutan. Kakaknya datang memanggil untuk makan. Ketika kembali ke desa, desanya sudah hancur oleh naga jahat Ouroboros. Dia dan kakaknya mencoba untuk lari, tapi berakhir dipermainkan si naga jahat. Naga itu sangat senang melihat wajah yang penuh keputusasaan. Helen terjatuh tidak sanggup berlari lagi. Di saat itu juga si naga jahat mendarat. Dia mau mengakhiri main-mainnya, ingin segera mengambil tubuh dan jiwa Helen yang lagi putus asa. Ray berhasil melempar pisaunya mengenai mata naga jahat. Sayangnya itu percuma. Kini si naga jahat beralih ke Ray. Ouroboros tidak langsung membunuh. Dia tertawa menikmati keputusasaan Helen melihat adiknya yang sekarat. Ouroboros memilih tidak membunuh Helen. Dia mengatakan 15 tahun dari sekarang dia akan datang menghancurkan Helen dan kota tempat tinggal Helen. Ray masih sadar. Dia mengatakan tidak akan membiarkan hal itu meski mati dan pasti akan melindungi kakaknya.
Melihat sikap Ray ini, Ouroboros membiarkan jiwa Ray tetap di sini untuk melihat dengan matanya sendiri nasib tragis kakaknya. Setelah itu si Ouroboros menghilang diikuti dengan kematian Ray. Kembali ke waktu sekarang, Ray menceritakan Ouroboros selalu sengaja meninggalkan satu orang setelah menghancurkan desa atau kota agar tragedi itu menjadi legenda yang mengerikan. Dia melakukannya untuk mendapatkan kekuatan dengan menyerap energi negatif mangsanya. Ray menyimpulkan kalau Ouroboros menyerap kekuatan yang berlawanan dengan keputusasaan akan melemahkan Ouroboros. Ray memberitahu, hari ini adalah 15 tahun kemudian yang dikatakan Ouroboros, lalu meminta Al menyampaikan pesannya pada kakaknya. Sementara itu, Helen dengan tatapan kosong pergi ke hutan. Di sana muncul Ouroboros. Helen langsung mengingat masa lalunya. Keputusasaan terpancar jelas di wajahnya. Dia jadi menganggap karena dirinya, teman-temannya, dan semua orang akan mati juga. Ouroboros menambah keputusasaan pada Helen dengan cerita-cerita yang menyalahkan Helen. Karena tidak ingin semua orang terkena dampak dirinya, Helen memohon ambil saja nyawanya seorang. Bersama dengan itu, Helen dipenuhi aura negatif. Ouroboros tidak peduli. Dia tetap ingin menghancurkan kota mendengar suara teriakan manusia. Helen tidak sanggup melihat orang-orang tersiksa. Dia memilih untuk bunuh diri. Beruntung, Al tepat waktu menahan tangan Helen. Aura negatif pada Helen menghilang. Ouroboros langsung mengempaskan Al. Al masih sanggup bertahan dari serangan itu. Ouroboros heran ada manusia yang masih hidup setelah kena serangannya. Dia jadi bertanya-tanya, apakah kau manusia? Helen meminta Al lari. Al tidak mendengarkannya. Dia bangkit langsung menyerang Ouroboros. Satu tinjunya itu dapat membuat Ouroboros jatuh, namun dia belum kalah, dia malah memuji Al. Al sudah menduga itu belum cukup untuk status yang sangat besar itu. Pertarungan dilanjutkan kembali. Al sempat terkena hantaman ekor dan juga kena semburan bola api. Namun Al masih sanggup berdiri. Helen tidak tega melihatnya. Dia menyuruh Al berhenti dan mengatakan dia tidak ingin ada yang mati karenanya lagi. Al membawa Helen lari menjauh, mengatakan bukan salah Helen kalau seseorang terluka. Al menceritakan hari ini dia bertemu dengan Ray. Ray tahu Helen akan menyalahkan diri sendiri begitu ingatannya kembali. Jadi Ray menyampaikan pesan yaitu dia tidak menyesal bisa menyelamatkan kakak. Kakak harus hidup bahagia demi semua orang agar dirinya bangga. Lalu meminta tidak pernah menyerah, karena itu kelembahan Ouroboros. Pikiran Helen sekarang menjadi positif. Dia merasakan adanya harapan. Cahaya mulai terlihat sedikit di langit. Status milik Ouroboros mengalami penurunan yang drastis, serta dia merasakan kesakitan. Ouroboros kesal, dia menerjang ke arah Ray. Ray pun bersiap dengan pukulan. Pukulan itu membuat Ouroboros tumbang. Helen mendekati Al, menanyakan kondisi Al. Tiba-tiba saja Helen menusuk perut Al dengan pisau. Lalu dia tersenyum jahat. Sambil menahan kesakitan di perutnya, Al menanyakan kenapa. Helen tidak menjawabnya, dia hanya memasang senyum jahat, lalu mencoba membunuh Al. Tidak disangka, naga suci Mirage muncul. Mirage memberitahu kalau gadis itu sedang dirasuki Ouroboros. Mirage memberikan kekuatannya pada Al. Hal itu sekaligus membuat luka Al sembuh. Sementara Mirage sendiri terbaring lembah sebab dia tidak bisa mempertahankan tubuhnya terlalu lama. Dia mengatakan kekuatannya ini bisa memurnikan gadis itu. Dengan begitu si gadis bisa diselamatkan. Ouroboros tertawa. Dia berpikir Al tidak akan sanggup menyerang tubuh gadis ini. Namun Al melakukan hal di luar dugaannya. Al melakukannya karena tadi dapat melihat isi hati Helen. Al mengira sekarang sudah selesai. Dia menjulurkan tangannya pada Helen. Tiba-tiba Ouroboros keluar lalu merasuki tubuh Al. Ouroboros kegirangan. Dia menganggap ini kemenangannya. Tidak ada lagi yang merusak rencananya. Ouroboros memasuki pikiran Al. Namun dia terkejut. Di dalamnya dipenuhi segala sesuatu mengenai pertanian yang membuat Ouroboros tidak bisa menyerang sama sekali. Tidak hanya mencegah Ouroboros masuk, Al juga memantulkan efeknya meski itu dalam keadaan tidak sadar.
Mirage bangkit kembali. Dia mengatakan ini sudah berakhir. Mirage melenyapkan Ouroboros dengan kekuatan terakhirnya. Bersama dengan itu Mirage menghilang. Sambil itu dia berterima kasih pada Al. Singkat cerita, Al tersadar sudah berada di ruang klinik Guile. Al menanyakan mengenai Ouroboros. Helen mengatakan sudah dikalahkan berkat Al dan Mirage. Namun Mirage ikut menghilang setelah cahayanya memudar. Val menyamar sebagai orang biasa. Dia tercengang. Mereka membicarakan mengenai Mirage. Berkat dirasuki Ouroboros, Helen mendapat sedikit kekuatannya. Dia bisa merubah tangan dan kakinya menjadi bentuk naga sesuka hati. Dengan kekuatan ini, Helen ingin menyelamatkan orang lain. Setelah itu diadakan pesta untuk Al yang telah mengalahkan Ouroboros. Al kembali dengan aktivitasnya yang dibantu sama Testa. Tukang pos datang hanya bermodalan kaki saja. Dia memberikan surat pada Al. Itu surat dari ayah Al yang meminta ke tempatnya. Al pun heran bagaimana bisa tukang pos ini tahu lokasinya. Al memutuskan menyelesaikan misi dari Guile dulu sebelum menemui orang tuanya. Saat berjalan di kota, dia membeli satu tomat yang sangat enak menurutnya. Dia langsung menanyakan dari mana asalnya. Setelah diberitahu, Al langsung bergegas ke Guile petualang, meminta izin pulang kampung. Karena tempat yang dikatakan si pedagang adalah tempat orang tuanya pindah, kota kecil yang bernama Lurugos. Untuk itu, Al meminta misinya diberikan ke orang lain. Helen memutuskan mengambilnya. Rupanya, dia telah menjadi petualang rank F. Dia sekarang menikmati memburu monster setelah bisa mengendalikan kekuatan Ouroboros. Dalam perjalanan pulang, Al bertemu lagi dengan Or, kali ini yang jantan. Siapa sangka kalau Or jantan ini rupanya kaum pelangi. Al sekali lagi berakhir dipeluk sama Or. Al diselamatkan sama cewek yang bernama Ruri, seorang petualang. Dia mengira Al orang biasa, jadi menyarankan jangan masuk hutan tanpa pengawal. Al mengatakan dia seorang petualang juga, yang membuat Ruri terkejut. Setelah bicara, rupanya Ruri juga mau ke Lurugos. Pada akhirnya, mereka jalan berdua. Ketika malam, mereka memutuskan istirahat. Ruri mengeluarkan banyak perlengkapan dari tas yang hanya kecil. Saat ditanya kenapa bisa begitu, Ruri pun juga tidak tahu. Dia mengatakan tas ini salah satu harta pustaka yang diturunkan oleh nenek moyangnya. Selagi makan buatan Ruri, Al menanyakan tujuan Ruri ke Lurugos. Ruri menceritakan dia mendengar rumor aneh mengenai Lurugos dari seorang pedagang yang mana diceritakan ada yang melihat iblis dan belakangan ini sering terjadi kecelakaan. Tapi anehnya, para korban tidak mengingat apapun. Untuk itu, Ruri ingin menyelidikinya. Al mengatakan apakah itu tidak berbahaya. Ruri mengaku kalau dia keturunan pahlawan. Al menanyakan apakah tidak masalah mengungkapkan hal ini. Bagaimanapun Ruri adalah seorang gadis. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Mendengar itu Ruri terdiam beberapa saat hingga disadarkan lagi sama Al. Ruri begitu karena ini pertama kalinya ada yang mengkhawatirkannya. Ruri pun berterima kasih pada Al. Singkat cerita, mereka sampai di Lurugos. Sebelum berpisah, Ruri mengatakan ini pertama kalinya dia berpergian dengan orang lain dan sangat senang. Ruri sebenarnya ingin mengejak Al kapan-kapan jalan bersama lagi. Al tiba-tiba meminta Ruri menjadi pengawalnya saat kembali karena Al trauma dengan Or. Ruri ngasih peta dan lokasi tempatnya. Ruri mulai mencari informasi mengenai bangsa iblis, tapi hasilnya nol. Ruri teringat orang-orang yang mencacinya tidak berguna padahal keturunan pahlawan. Tiba-tiba terdengar suara teriakan. Ruri langsung menuju sumber suara. Di sana ada cewek berjubah. Dia mengatakan adiknya diculik iblis menuju hutan bayangan. Ruri langsung percaya, bergegas ke hutan bayangan. Sementara itu Al sampai di kediaman orang tuanya. Baru mau membunyikan bel, ibunya langsung menyergapnya. Tidak hanya didorong begitu, pelukan kasih sayangnya juga sangat kuat. Al pun hanya bisa menahan sakitnya. Ayahnya datang, berpikir istrinya memeluk orang lain, maka dari itu dia langsung memukul Al. Dia baru sadar itu Al setelah aura pembunuhan dari istrinya. Pada akhirnya dia terkena hukuman juga.
Dalam makan, Al diperlakukan dengan kasih sayang, sedangkan ayahnya hanya dikasih gagak utuh belum diolah. Begitu sayang Andang mendengar nama seorang gadis dari Al, ibunya langsung menginterogasi Al. Lalu Al menanyakan lokasi pembuatan pupuk yang bagus pada ayahnya dengan menunjukkan peta. Setelah menunjukkannya, ayahnya menanyakan tandanya dari peta. Al mengatakan ini penginapan gadis yang mengantarkannya ke sini. Ayahnya pun heran, soalnya di kota kecil ini tidak ada penginapan. Selain itu, dia baru kemarin lewat sana. Al menanyakan mengenai kecelakaan yang sering terjadi yang katanya disebabkan oleh iblis. Rupanya, ayahnya tidak pernah mendengar rumor itu, bahkan tidak pernah melihat bangsa iblis di sini. Dalam hati ayahnya, kalau ada yang seperti itu, pasti sudah dibasmi istrinya. Besoknya, setelah selesai mencari bahan pupuk dan menuju penginapan Ruri, Al mendengar suara teriakan. Di sana berkumpul orang-orang. Orang yang teriak itu mengatakan iblis muncul. Dirinya berhasil kabur saat iblis bertarung dengan gadis berambut biru di hutan bayangan. Al langsung bergegas ke sana. Setelah Al pergi, orang itu tersenyum dan ternyata semua orang ini hanyalah ilusi buatannya. Di hutan Al bertemu seorang gadis yang rupanya dia monster cacing. Ruri memberitahu, di hutan ini banyak monster seperti ini merubah wujudnya ke manusia kemudian menyerang. Muncul pria tadi, dialah dalang semua ini, menjebak Ruri sampai ke sini. Dia tahu Ruri adalah keturunan pahlawan. Dia katakan Ruri tidak pantas menjadi pahlawan. Orang ini memperkenalkan dirinya, namanya Loki Deava, seorang iblis yang terlihat dari matanya. Ruri mempertanyakan kenapa melibatkan Al. Loki mengatakan Al lebih penting dari Ruri. Al adalah orang yang mengalahkan komandan Raja Iblis lama, Romeo dan naga jahat Ouroboros. Ruri pun langsung terkejut. Loki tidak mau disamakan dengan Romeo dan Ouroboros. Dia menganggap keduanya makhluk rendahan. Ruri langsung menyerang. Al menggunakan sihir pemulih pada Ruri. Setelah itu, menyerang Loki. Loki dapat menahan tangan Al bahkan sampai melempar Al. Al balik lagi dengan tinjunya namun kali ini dihindari Loki. Habis itu menyerang Al. Meski sampai membuat lubang besar, tapi Al tetap masih bisa bertahan. Al berhasil memasukkan pukulan ke wajah Loki. Loki balik menyerangnya membuat Al terlempar jauh menumbangkan beberapa pohon. Al belum tumbang, dia memulihkan diri sendiri dengan sihir pemulih. Sementara Loki juga bisa menyembuhkan diri sendiri. Loki memanggil dua monster cacing raksasa. Keduanya langsung ditumbangkan sama Al dan Ruri. Meski begitu, Loki santai-santai saja melihatnya. Kini dia menyerang dengan kekuatan kegelapan yang seperti ledakan. Melihat itu, Al langsung melindungi Ruri. Al dan Ruri masih bertahan, namun setelah itu Ruri terkena hantaman cacing sedangkan Al ditahan sama dua cacing. Loki mengumpulkan kekuatan kegelapan di tangannya ingin mengakhiri Ruri. Ruri hanya bisa memejamkan matanya, meminta maaf dalam hati pada ayah dan ibunya serta Al. Ruri merasa dia benar-benar tidak berguna, tidak pantas jadi pahlawan. Tiba-tiba saja cacing itu menjadi putih dan rapuh. Hal itu disebabkan oleh bahan pupuk Al. Sari garam yang bisa digunakan sebagai insektisida. Al mencoba menyerang kembali. Loki tetap bisa menghindarinya. Al mengatakan dia tidak akan membiarkan Loki menyentuh Ruri. Melihat Al yang tidak juga menyerah, membuat sifat pesimis Ruri hilang. Dia bertekad lagi untuk bangkit, menekankan ke dirinya kalau pahlawan ada untuk melindungi orang lain. Ruri menusuk Loki yang fokus pada Al dari belakang. Loki malah terlihat santai saja. Dia berjalan ke depan seolah tidak terjadi apa-apa. Dan luka tusuknya tadi kembali normal. Tekad Ruri membangkitkan kekuatan pahlawan di tubuhnya. Loki pun dibuat terkejut melihatnya. Tidak menyangka akan melihat kekuatan dewa baik. Dari serangan itu, Loki lenyap. Besoknya, Al izin pergi. Ibunya tidak setuju. Dia menahan kaki Al. Al tidak punya pilihan lain. Dia mengatakan kalau seperti ini, dia akan membenci ibu. Akhirnya, ibunya mengizinkannya.
Sebelum itu dia memberi saran dan masukan pada Al layaknya seorang ibu biasa, serta meminta jangan jadi terbebani dan menyalahkan diri sendiri. Sampai di Magus, setelah Rory diperkenalkan, Helen menceritakan ketika Al pergi sering ada monster yang menyerang. Logistik barang impor terganggu, akibatnya harga barang melonjak. Orang miskin bahkan tidak mampu membeli makanan. Monster muncul lagi, jumlahnya sangat banyak yang terus berdatangan. Saat ini para kesatria dan petualang sedang menghadapinya. Al, Rory, dan Helen datang membantu. Monsternya terus muncul seakan tidak ada habisnya. Datang pasukan kesatria yang dipimpin seorang pangeran kerajaan Antisbur yang memakai pedang suci Leviathan. Dia menyerukan monster mundur atau akan mati di tangannya. Entah kenapa para monster itu menurut. Malam harinya Al dikunjungi Val. Raut wajahnya tampak sedih. Val datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia akan pergi dari Magus dan tidak akan bisa kembali lagi. Al terkejut mendengarnya. Pelayan Val datang, mengatakan ini sudah waktunya pergi. Val pun pergi, meminta Al jaga diri baik-baik dan berterima kasih telah menjaganya beberapa waktu ini. Oi, Val! Itai nani ga? Sayonara, Al-kun. Sejak kemunculan pedang suci, monster tidak muncul lagi. Kehidupan kembali normal, tapi Val tidak nampak lagi. Si tukang pos yang bernama Rix tiba-tiba muncul lagi mengantar surat buat Al. Al bercerita padanya kalau kerajaan Antisbur memang setia kawan, datang jauh-jauh demi membantu negara lain. Rix mengatakan itu belum tentu. Rix melihatkan berita di koran. Al terkejut saat membacanya karena di sana diberitakan Putri Val akan menikah dengan Pangeran Antisbur. Helen dan Rory juga membicarakan mengenai ini. Rory heran dengan kejadian sebelumnya tentang mengusir monster dengan pedang suci. Harusnya monster tidak mengerti ucapan manusia. Al datang membicarakan mengenai itu juga. Al melihatkan surat yang dikirim ibunya. Al daisuki, aishitemasu. Surat itu berisikan ibunya mendengar kabar monster sering menyerang Magus. Dia sangat ingin membasmi monster yang menyusahkan anak kesayangannya. Setelah dia selidiki ditemukan sebuah rahasia besar yang disebut pedang suci itu tidak memiliki kekuatan apapun. Itu pedang palsu yang ditempa pandai besi biasa. Dia mendapat informasi ini karena pernah menjadi kapten boneka bayangan yang sudah sering berurusan dengan informasi. Mengetahui itu, para gadis langsung terkejut. Boneka bayangan sendiri adalah organisasi mata-mata yang sangat terkenal. Informasi serahasia apapun akan bisa didapatkan oleh mereka. Al sendiri baru tahu mengenai hal ini. Informasi lainnya yang diberitahukan ibunya adalah yang memimpin pasukan untuk datang ke Magus adalah seorang iblis. Iblis itu terpaksa melakukannya karena kekasihnya disandra. Jadi kesimpulannya, Antisbur menggunakan bangsa iblis untuk menyerang Magus, lalu menawarkan bantuan dengan syarat menikahi putri Magus. Atas hal itu, Al ingin menyelamatkan Val dengan menyebut nama Val. Mereka berdua langsung heran. Al memanggil sang putri dengan nama langsung. Al pun langsung berdalih. Terlepas dari itu, mereka menanyakan bagaimana cara masuk ke Antisbur karena di negara itu pemeriksaannya sangat ketat. Al sudah memperhitungkannya, dia meminta bantuan Rix dalam rencana ini. Berpindah ke Antisbur, saat ini Pangeran Antisbur, Pangeran Nedil sedang bersama perwakilan beberapa negara. Ternyata Nedil melakukan hal yang sama pada negara lain agar berhutang dan bergantung pada Antisbur. Inilah iblis yang mengerahkan monster, namanya Garzel. Dia sebenarnya tidak ingin melakukannya, tidak ingin bangsanya melawan manusia, dan tidak ingin mereka mati. Tapi terpaksa melakukannya sebab kekasihnya disandra dan diancam. Rekan Rix yang berada di Antisbur mengirim surat pada Rix. Dia telah menyelesaikan prosedur masuk Antisbur. Rix menginstruksikan apa yang harus dilakukan ke depannya pada Al dan yang lain. Rix sendiri tidak ikut naik kereta. Dia mau memanggil monster untuk mengungkap konspirasi Pangeran Nedil. Rix pun mengungkap identitasnya.
影の傀儡の一員で魔族っす。 Tentunya itu membuat Al dan yang lain sangat terkejut. Rex dari kecil dirawat oleh ibunya Al. Dia merasa lebih menjadi bagian manusia. Rex juga memberitahu kalau ada banyak iblis yang menyamar menjadi manusia dan membaur dengan masyarakat seperti dirinya. Bahkan iblis yang diancam Needle, kekasihnya adalah manusia. Tibalah hari pernikahan Val dan Needle. Sebenarnya Raja Magus tidak memaksakan Val setuju menikahi Needle. Malahan dia ingin Val menikahi orang yang Val suka. Namun Val memilih mengambil tanggung jawab untuk rakyatnya. Al dan yang lain berhasil menyusup sebagai petani. Pertama mereka mau menyelamatkan Sandra dulu. Namun karena pakaian mereka sangat mencolok, mereka berakhir dikejar para kesatria. Helen membuat ide, melemparkan Al langsung ke dalam istana. Sementara dia dan Ruri akan mengatasi yang di sini. Tempatnya dilempar rupanya ruangan kekasih Garzel disekap. Jelas suara keras tadi membuat kesatria mendatanginya. Al dengan sekejap menghabisi mereka hanya bermodalkan sayuran sebagai senjatanya. Lalu Al mengajaknya pergi, namun si cewek tidak bisa bergerak karena kakinya ada borgol pemberat. Itu bukan masalah bagi Al, dia menggendong si cewek tersebut. Di luar, Al langsung bertemu dengan Ruri dan Helen yang lagi kabur juga. Selagi berlari, mendengar lonceng gereja, menandakan pernikahan segera dimulai. Ruri dan Helen mengatakan mereka akan mengurus di sini, menyuruh Al selamatkan Putri Val. Sementara itu, pernikahan Putri Val tengah berlangsung. Setelah mengucapkan janji suci, acara masuk ke bertukaran ciuman sumpah. Al muncul di waktu yang tepat. Val tampak sangat bahagia. Needle memerintahkan orang-orang tangkap penjahat itu. Al mengatakan, kaulah yang penjahat. Al mengungkapkan kalau pedang suci itu pedang palsu. Semua yang ada di sana langsung terkejut. Sempat terkejut, Needle langsung beralih kalau Al pasti hanya mengacau agar pernikahan batal. Raja Magus mendekat, memberitahu Al bahwa pedang itu asli karena dia pernah melihat dengan mata sendiri Pangeran Needle mengalahkan monster dengan pedang itu. Al tetap tenang, mengatakan dia bisa membuktikannya. Seorang kesatria datang, melaporkan banyak monster datang. Mereka semua dipanggil oleh Rex. Tamu undangan tidak cemas sama sekali karena ada Needle. Mereka pada meminta Needle gunakan pedang suci itu. Needle panik, dia teriak memanggil Garzel. Orang yang dia panggil saat ini tengah reuni dengan kekasihnya tepat di hadapannya. Rex datang entah dari mana membawa pedang milik Needle. Para tamu langsung meminta Needle menggunakannya. Needle semakin keringat dingin. Al mengambil pedang tersebut, melemparkannya ke depan pintu yang bersama dengan itu. Monster muncul. Pedang itu langsung patah sekali dikoyak monster. Para hadirin langsung tercengang melihatnya. Sekarang mereka jadi percaya itu pedang palsu. Raja Magus mempertanyakan gimana bisa waktu itu monsternya mundur. Garzel mengungkapnya. Dia membunyikan semacam fluid. Itu membuat monsternya mundur. Garzel menceritakan Pangeran Needle telah mengancamnya, memerintahkannya untuk mengontrol monster menyerang berbagai negara. Kalau tidak kekasihnya akan dilukai. Dirinya mengendalikan monster dengan seruling ini yang hanya bisa ditiup oleh bangsa iblis. Needle tertawa keras. Dia teriak kalau ini salah kalian saja karena terlambat menyadarinya. Lalu mengatakan Maggie sudah tidak bisa diselamatkan. Tadi malam dia sudah mengirim pasukan monster ke Magus. Hal itu dia lakukan tanpa seruling, melainkan dengan cara menaruh beberapa mayat monster di sana. Tujuannya melakukan itu untuk menguasai Magus setelah Magus hancur diserang monster. Ruri dan Helen muncul. Mereka memberitahu setelah Magus diserang sebelumnya, mereka diminta para prajurit dan petualang di Magus memberikan pelatihan khusus karena mau membela negara. Jadi Helen dan Ruri percaya pada mereka. Sekarang, para prajurit dan kesatria Magus mati-matian melindungi negara. Al mengatakan ke Val kalau Val tidak perlu mengorbankan diri sendiri. Kesatria Antisburg datang. Needle langsung memerintahkan mereka tangkap semuanya. Di luar dugaan, kesatria itu membuang pedang mereka. Mereka sebelumnya telah disadarkan sama Ruri dan Helen. Needle tidak bisa berpikir jernih lagi. Dia mencoba membunuh Raja Magus.
Nedil berakhir ditangkap sama kesatrianya, dijebloskan ke penjara. Val langsung memeluk hangat Al, mengucapkan terima kasih sampai mengungkapkan perasaannya. やっぱり私君のことが好き。 Tentunya orang-orang pada terkejut. Di sisi lain, Raja Magis merestui Al sebagai menantunya. Rex memberikan surat pada Raja Magis. Ini surat untuk Nedil dari orang yang tidak dikenal. Semua rencana ditulis di sana. Rex mengabarkan seseorang secara diam-diam memanipulasi rencana Nedil. Dengan kata lain, ada dalang yang lain. Beberapa hari setelahnya, Val mengunjungi guild petualang untuk mengucapkan terima kasih sekaligus ngasih reward. Al mengambil beberapa panenannya, melihatkan ke sebuah fotonya bersama seorang gadis yang bernama Ilvia. Kisah masa lalu Al di desa Sirius 15 tahun yang lalu. Sejak kecil dia sudah suka bertani. Dia sampai menggali banyak kentang berkali-kali lipat dari ayahnya. Al membagikan hasil panen ke warga setempat. Di saat itu ada warga yang menangkap seorang gadis kecil. Gadis itu sering mencuri hasil panen warga untuk makanannya. Diketahui dia seorang anak yatim piatu yang tinggal sendirian di pegunungan. Meski terlihat kasihan, tapi para warga tidak senang dengan perbuatan si gadis. Jadi mereka ingin menjualnya ke pedagang budak. Al baru pertama kali melihatnya. Al tampak kasihan dengan gadis itu. Gadis itu berhasil melarikan diri dari menggigit tangan orang yang memegangnya, lalu mengambil kentang yang dibagikan Al. Gadis itu pergi ke hutan, menyantap kentang mentah. Al mendatanginya, membawa makanan. Si gadis berpikir lain, jadi dia langsung kabur. Baru saja berlari, dia mencium bau yang enak, dia pun berhenti. Al mengatakan dia datang tidak untuk mengambil kentang, memberitahu tidak enak makan kentang mentah. Lalu Al menjulurkan kentang yang telah diolah jadi sup. Si gadis masih waspada, dia melompat ke sembah, melihat dari balik pohon. Al meletakkan mangkok supnya di tanah, memberitahu ini buatan ibunya, makanlah ini. Setelah itu Al pergi. Besoknya Al datang lagi, kali ini membawa nasi goreng telur dadar dengan saus tomat. Habis meneriakinya, Al pergi. Si gadis muncul setelah Al pergi. Di hari ketiga, rupanya si gadis telah menunggu Al. Akhirnya dia mau dekat dan bicara sama Al. Si gadis ini namanya Ilvia. Selagi ngobrol, tiba-tiba perutnya Al berbunyi. Ilvia memberikan makanannya pada Al. Di saat itu juga dua warga sebelumnya datang menangkap si gadis. Al meminta mereka melepaskannya, memberikan alasan kalau gadis ini tidak mencuri lagi. Dua orang itu tidak mau karena si gadis sudah menyebabkan kerugian besar pada mereka. Bahkan jika menjual si gadis kepada kang budak masih belum cukup. Al sampai rela bersujud, bahkan berjanji akan mengembalikan hasil curiannya. Meski begitu, mereka tetap menolak. Ayah Al muncul, menanyakan apa yang terjadi. Setelah membicarakannya, ayah Al memberikan semua beras ini pada mereka untuk gantinya. Mereka langsung kegirangan dan setuju. Rupanya, ayah Al baru sadar kalau ini masalah. Ibu Al pasti memarahinya. Selain itu, selama 2 bulan ke depan harus hidup hebat. Ilvia mengambil kentang yang dia curi kemarin ini. Dia mengembalikannya pada Al. Ayah Al mengkode Al untuk membawa gadis itu ke rumah. Al menceritakan ke Ilvia, mulai dari sekarang, setiap hari kita akan makan bersama. 2 tahun berlalu, Ilvia sudah menjadi adik angkat Al. Ibu Al dan ayahnya mau pergi ke kota untuk mencari rumah baru yang nyaman karena keluarganya sudah bertambah. Untuk itu, meminta Al dan Ilvia menjaga rumah dan menyerahkan pekerjaan di ladang. Testa melihatkan peta pada Al. Di lokasi X dikatakan ada harta karun. Namun masalahnya hutan ini berbahaya dan dilarang masuk. Meski begitu, Testa mengajak ke sana. Ilvia mau ikut juga. Al melarang, mengatakan itu tempat berbahaya. Ilvia sudah mengatakan dia mau bersama kakak, tapi Al tetap melarang. イルビア、お兄ちゃんと一緒がいい。夜には帰るからね。 Dalam perjalanan, Al bertanya pada Testa kenapa Ilvia selalu nempel padanya. Al ingin Ilvia lebih banyak bergaul dengan orang-orang desa. Testa memberitahu rahasia yang sebenarnya sudah diminta Ilvia untuk tidak menceritakannya pada Al, yaitu sikap buruk orang desa pada Ilvia ketika dia sendirian. Al langsung sadar alasan kenapa orang tuanya ingin mencari rumah baru, itu demi Ilvia. Al sekarang jadi merasa bersalah. Testa mengatakan dia juga sama seperti Al tidak bisa berbuat apa-apa untuk Ilvia. Lalu Testa mengajak lanjutkan perjalanan.
Mereka sampai di lokasi, namun di sana hanya ada bebatuan. Al tidak sengaja menginjak sebuah batu yang memunculkan jalan ke bawah. Mereka seperti berada di sebuah dungeon. Di sana ada tulisan yang tidak mereka mengerti. Ketika disentuh Al, muncul cahaya yang sangat terang. Al tiba-tiba berada di sebuah tempat gelap. Di sana muncul sosok monster dengan aura jahat. Setelah itu terjadi letusan gunung berapi yang dahsyat. Singkat cerita, Al terbangun. Saat ini berada di sebuah tenda bersama Ilvia. Al merasakan sakit di bahunya. Ketika keluar, Al terkejut karena semuanya penuh dengan abu. Testa menjelaskan, sewaktu Al pingsan, terjadi ledakan gunung berapi menyebabkan ladang dan rumah tertutupi abu. Jadi para warga desa mengungsi ke sini. Jembatan satu-satunya ambruk membuat mereka tidak bisa pergi ke kota ataupun desa lain. Persediaan makan mereka menipis. Kepala desa hanya bisa membagi sedikit-sedikit. Jadi hanya bisa menunggu sampai bala bantuan tiba. Al dan Ilvia mencoba melihat ladang mereka, namun semuanya telah rusak. Tiba-tiba dada Al terasa sesak dengan raut wajah yang pucat. Al meminta maaf pada Ilvia karena tidak bisa ngasih makanan. Malam hari, Ilvia diam-diam mau mengambil persediaan makanan dari kepala desa. Ilvia teringat pengorbanan Al untuk membebaskannya dari warga. Untuk itu, Ilvia tidak jadi melakukannya. Paginya, setelah mengambil jatah makanan dari kepala desa, Ilvia memberikan semua makanannya untuk Al yang sakit. Al menanyakan kenapa hari ini banyak. Ilvia berbohong kalau ibu kota sudah mengirim makanan bantuan dan dia sudah makan sampai kenyang. Kegiatan memberikan semua bagiannya pada Al terus berlanjut. Sampai akhirnya dia tidak ada tenaga lagi, jatuh tidak berdaya. Meski dalam kondisi seperti ini, dia masih memikirkan Al. Testa mendatangi Al, memberitahu mengenai Ilvia. Mendengar itu, Al sangat terkejut. Dibawalah Al ke tempat Ilvia yang sudah tiada. Testa mengatakan ini disebabkan oleh kekurangan gizi. Al sangat terpukul. Dia baru sadar apa yang telah Ilvia lakukan. Di hari pemakaman Ilvia, ibu dan ayahnya telah datang. Al menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang menimpa Ilvia. Sekarang, Al berandai jika itu terjadi sekarang, dia bisa membiarkan Ilvia makan sampai kenyang. Saat ini, Al masih terbayang kata-kata Ilvia yang ingin makan sayuran yang Al tanam. Al kembali ke rutinitasnya sebagai petani dan petualang. Pulang dari mengalahkan monster dari misinya, Al menemukan seorang gadis terbaring yang untungnya masih hidup. Setelah dia bangun, Al menanyakan apa yang terjadi. Si gadis bernama Linnea Michael memberitahu dia sedang bergegas ke guild petualang ibu kota untuk mengumumkan permintaan misi. Habis makan, Al mengantarkannya ke guild petualang. Linnea membawa misi untuk menyelidiki keanehan di desanya, tapi Linnea tidak bisa menjabarkan seperti apa keanehannya. Al tertarik melakukannya, apalagi saat disebutkan nama desanya adalah Gal, karena bagi Al desa itu ada sayur aspara yang berkualitas tinggi. Singkat cerita, mereka sampai di desa Gal. Penjagaannya lumayan ketat tapi hanya memakai pel. Desanya pun tampak tidak terlihat ada yang aneh. Al jadi heran kenapa desa ini memilih berhenti berdagang dengan kota lain. Tapi setelah dilihat-lihat, orangnya memang aneh-aneh, terlihat seperti sedang ngefly. Linnea membawa ke rumahnya, memberikan liontin yang dikatakan memiliki perlindungan dari dewa baik dan mengusir aura jahat. Linnea mengatakan merasa dia tidak seperti warga desa karena memakai liontin ini. Linnea sebenarnya mau memberikan ke warga desa semuanya, tapi jumlahnya tidak cukup. Apalagi orang tuanya yang membuat ini menghilang sejak terjadi keanehan di desa. Selagi dalam penyelidikan, mereka berjumpa dengan kepala desa Gal, Raymore Horn. Al ingin mendengar masalah desa ini, jadi dia diundang makan malam ke rumah kepala desa. Singkat cerita, mereka sampai di rumah kepala desa. Tanpa basa-basi, Al langsung masuk ke intinya soal permasalahan keanehan di desa ini. Raymore seenaknya bilang ini bukan hal yang seharusnya dikhawatirkan. Tepat setelah itu, para kesatria mengelilingi Al dengan tombak yang mengarah ke Al.
Al menanyakan maksudnya. Remur mengatakan hanya ingin meminta bantuan. Al tahu Remur ingin memaksa. Al langsung menumbangkan mereka. Tapi ketika mau menyerang kepala desa, Linnea menghalanginya. Ternyata Linnea orang suruhannya kepala desa. Tujuan Remur melakukan ini semua untuk memerintah seluruh umat manusia. Rupanya Remur dikendalikan seorang iblis berpangkat tinggi. Namanya Bridra. Kemampuannya bisa merebut pikiran orang yang dia rasuki. Bridra mengkristalkan kemampuannya dan menguburkannya di dalam patung Dewi di tengah kota. Itulah kenapa desa menjadi seperti ini. Setelah berhasil menguasai desa ini, sebenarnya Bridra langsung ingin menguasai ibu kota. Tapi dia mendengar rumor yang menarik mengenai kekalahan Ouroboros dan Romeo oleh Al. Untuk itu dia mengubah rencananya ke menanam kristal di dalam tubuh Al dan menggunakannya untuk menguasai seluruh umat manusia. Dengan begitu, dia akan menjadi terkenal di antara ras iblis. Jadi Al dari awal sudah masuk ke dalam rencananya. Linnea terpaksa menjebak Al karena dia diancam dengan orang tuanya. Namun mengenai Al yang menolongnya pingsan hanya kebetulan. Linnea teringat semua hal baik yang dilakukan Al untuknya. Linnea jadi tidak tega mengorbankan Al. Dia pun menyuruh Al cepat lari. Bridra mengatakan sudah terlambat. Al memecahkan sebuah batu. Tepat setelah itu patung dewinya hancur dan kristalnya menghilang. Al memecahkan batu tadi sebagai tanda, dan yang menghancurkan patung Dewi adalah Rory dan Helen. Mereka telah mempersiapkan rencana ini di belakang Linnea. Sekarang, Rory dan Helen tengah menyelamatkan warga desa termasuk orang tua Linnea yang disekap. Al mengatakan ini sudah berakhir. Bridra masih sanggup tertawa karena masih memiliki Sandra, yaitunya kepala desa. Dia mengancam akan membunuh kepala desa jika mendekat. Kepala desa malah langsung sadar setelah diberikan sayur aspara ciri khas desa ini. Setelah itu Al menghajar si iblis. Dengan ini, masalah diselesaikan. Linnea mengucapkan banyak terima kasih, memberikan kecupan di pipi Al, sampai mengatakan tidak akan kalah meski Al sudah punya pacar. Tentunya itu membuat Rory dan Helen menganga. Al sendiri terpatung. Pulang dari berjualan hasil tanaman, Al membeli herbisida untuk membunuh tanaman indang. Di jalan kembali, dia melihat gadis kecil yang mau diserahkan ke pedagang budak. Al menyampiri mereka. Mereka malah sok keras dan menyerang Al. Si pedagang budaknya sendiri langsung kabur. Si gadis kecil memiliki tanduk di kepalanya. Dia cepat-cepat menyembunyikannya. Riggs mengenal gadis ini karena dia adalah putri dari Raja Iblis saat ini. Namanya Yulia Maxbeth von Geth. Setelah diberitahu Riggs mengenai Al yang tidak membenci bangsa iblis, Yulia meminta tolong selamatkan ras iblis. Yulia menceritakan kejadiannya. Di saat itu dia lagi bermain di kamarnya. Lalu Volpedoma, iblis yang menjaganya, tiba-tiba masuk. Volpe bilang, di sini sangat berbahaya. Setidaknya saya bisa memindahkan Anda. Setelah itu dia dipindahkan ke sini. Maka dari itu dia merasa ada suatu masalah dan harus kembali untuk menyelamatkan bangsa iblis. Riggs merasa tidak akan tepat waktu. Soalnya wilayah iblis di seberang lautan. Jika memakai kapal perlu waktu 3 hari. Al meminta serahkan padanya. Sebagai gantinya, meminta tolong pada Riggs bunuh tanaman indang di ladangnya. Mereka akhirnya sampai. Yulia masih merasa pusing. Dipanggil Oni-chan sama Yulia mengingatkan Al dengan Ilvia. Volpedoma muncul. Al langsung waspada. Yulia mengatakan tidak apa-apa. Ini orang yang dia ceritakan. Seperti insting Al, Volpe menyerang tanpa henti. Karena tidak juga berhenti menyerang, Al membuatnya pingsan dengan tendangan. Yulia masih tidak percaya soalnya Volpedoma selalu baik padanya. Al memberitahu, mungkin dia sedang dikendalikan.
Volpe bangun lagi bersiap menembakkan sihir kegelapan yang lebih kuat. Sementara Al baru sadar, untungnya ibu Al datang duluan. Ibunya mengatakan ke sini setelah diberitahu Riggs. Yulia memberitahu, Volpedoma adalah penyihir terkuat di antara para iblis. Mereka sampai di kastil. Di sana para penjaga berserakan di lantai tidak sadarkan diri. Yulia gemetar, dia langsung menuju singgasana ayahnya. Di sana ayahnya juga terkapar. Untungnya hanya tidak sadarkan diri juga. Ada satu yang masih sadar. Ketika dia menjelaskan apa yang terjadi, dia melihat pelakunya. Langsung menyuruh Putri Yulia awas. Al dari awal sudah tahu orang ini bukan ibunya. Karena ibunya pasti saat melihatnya langsung memeluknya erat-erat dengan wajah penuh sayang. Tapi meski begitu, Al sebenarnya masih berharap ini ibunya. Dia tertawa, kemudian memanggil Al dengan sebutan Oni-chan dan melihatkan wujud aslinya. Ilvia. 久しぶりだね。会いたかったよ、お兄ちゃん。 Siapa sangka dia ternyata Ilvia yang sudah tumbuh dewasa. Ilvia mengatakan ini berkat dewa jahat. Ilvia memuji-muji dewa jahat dan melihatkan kekuatan dari dewa jahat. Serangannya itu menghancurkan semua yang kena termasuk Godot. Ilvia memuji kecepatan Al yang bisa menghindari serangannya. Ilvia mengungkapkan hal yang mengejutkan, bahwasanya di dalam tubuh Al tersimpan kekuatan dewa jahat yang masih tersegel. Hal ini dibuktikan dengan keterampilan sebagai pencinta alam dengan status yang bisa meningkat pesat. Terlepas dari kekuatan itu, Ilvia mengatakan kekuatan asli Al juga sudah kuat. Al penasaran dengan semua ini, kenapa dewa jahat memberikan kekuatannya, dan kapan pernah bertemu. Ilvia mengatakan pernah bertemu, tapi Ilvia mau mengatakan lebih detail kalau Al mau bergabung. Al hampir terpengaruh. Untungnya Yulia cepat menyadarkan Al dengan memanggil Oni-chan. Ilvia kesal, mencekik leher Yulia, mengatakan dia adalah kakakku. Al mencoba menghentikan Ilvia, sayangnya pergerakannya bisa dihentikan. Ilvia membuat penawaran, jika Al menerima dewa jahat, dia bisa menyelamatkan nyawa orang yang penting bagi Al. Jika tidak, akan dia bunuh semuanya. Yulia meminta tinggalkan dirinya. Ilvia semakin kesal, kali ini dia berniat membunuh Yulia. Tiba-tiba kalung pemberian Linnea bersinar. Saat Al membuka mata kembali, waktu terhenti. Al bingung apa yang terjadi. Muncul sosok bersayap yang bersinar. Dialah sosok yang disebut sebagai dewa baik. Dia menceritakan sebelumnya dia selalu dihalangi dewa jahat. Berkat liontin yang dipakai Al, akhirnya dia bisa menghubungkan ruang dan waktu. Saat ini waktu dia bekukan tapi tidak bisa bertahan lama. Lalu meminta izin Al untuk menyelamatkan kekuatan dewa jahat dalam diri Al dan memberikan kekuatannya kekuatan dewa baik. Kekuatan yang dia berikan ini, dia katakan belum sempurna, tapi sudah cukup untuk melawan musuh Al sekarang. Dia juga mengembalikan waktu sedikit agar Al bisa menyelamatkan si gadis kecil. Tepat setelah menghilangnya dewa baik, waktu kembali ke beberapa detik sebelumnya dan mulai bergerak. Di saat Ilvia mengayunkan tangannya, Al memakai kekuatan dewa baik itu menghasilkan tanaman yang mengikat Ilvia. Tapi itu mudah diputus sama Ilvia. Ilvia mengeluarkan sebuah pedang, langsung menyerang Al. Al menggunakan tanaman jalar sebagai pelindung, tanaman itu juga menjalar ke Ilvia. Walaupun Ilvia memotongnya, tanaman itu terus menjalar ke Ilvia, yang pada akhirnya Ilvia terikat lagi. Volpedoma datang di waktu yang tepat, langsung menyerang Ilvia. Serangan itu tidak berdampak sama sekali pada Ilvia, bahkan tidak merasakan sakit sedikit pun. Malahan, satu serangannya mengempaskan Volpe. Ilvia bergerak cepat menuju Volpe, berniat mengakhiri Volpe. Tangannya terhenti, tepat di dekat leher Volpe, karena Al teriak meminta berhenti. Ilvia jadi tidak bersemangat lagi, dia memilih pergi. 次は二人っきりで会おうね、お兄ちゃん。 Volpe marah pada Al, meminta penjelasan Al mengenai gadis itu. Kalau tidak memuaskannya, Al akan dia bunuh.
Yulia menyuruh Volpe berhenti, mengatakan kakak ini orang yang melindunginya. Raja Iblis yang baru bangun juga menyuruh Volpe lepaskan, juga meminta penjelasan Al mengenai gadis tadi. Diceritakanlah mengenai Ilvia, mulai dari menjadi adiknya sampai memiliki kekuatan dewa jahat. Raja Iblis saat ini hanya mengetahui sebatas ada hubungan leluhurnya dengan dewa jahat. Dia berjanji akan memberitahukannya pada Al jika menemukan sesuatu. Habis mengucapkan salam perpisahan pada Yulia, Al kembali. Al memikirkan kapan dia pernah bertemu dewa jahat. Dia teringat sewaktu kecil pergi bersama Testa di hutan terlarang. Al berpikir, apakah sosok di waktu itu adalah dewa jahat? Al mencoba bertanya pada Testa mengenai itu, tapi Testa tidak mengalami hal seperti Al di dungeon itu. Dia hanya melihat Al tiba-tiba jatuh pingsan dan membawanya kembali. Bersama dengan itu, terjadi letusan gunung berapi. Al mengajak Testa sesekali pergilah ke ibu kota. Testa beralasan kalau dia harus memancing ikan, tapi yang sebenarnya Testa tidak bisa pergi dari sini. Dalam perjalanan menuju ibu kota, Al berjumpa lagi dengan Or. Kali ini Al mencoba menyerangnya. Anehnya, pukulan Al itu langsung mengalahkan si Or. Beruntung, kelompok Jack datang menolong. Rory dan Helen mendengar berita Al yang tidak bisa mengalahkan Or dalam satu serangan. Helen meminta Al melihatkan statusnya. Rupanya atributnya Al saat ini sangat kecil dibandingkan sebelumnya. Dulu serangannya mencapai 73.000, sekarang hanya 7.000. Walaupun begitu, ini jauh lebih tinggi dibandingkan poin rata-rata petualang. Al berpikir ini efek dari menghilangnya keterampilan pencipta alam dari dewa jahat. Rix datang memberikan surat dari ibu Al. Intinya, dia telah mendapat informasi mengenai kejadian belakangan ini. Saat ini masih belum banyak yang dia ketahui dengan jelas, tapi akan dia selidiki sendiri. Terakhir, mengungkapkan banyak kata sayang untuk Al. Putri Val muncul dengan identitas orang biasa. Pada akhirnya, para gadis bertengkar memperebutkan Al. Dan Al kembali ke rutinitasnya sebagai petani.